Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, mari kita siapkan hati. Kita mau berendam dalam kasih Bapa. Kita mau menikmati kasih Tuhan pagi hari ini. Sebelum saya mulai sesi pada pagi hari ini, saya mau bercerita. Dalam beberapa waktu, saya ambil waktu untuk sabatikal kemarin. Banyak yang Tuhan mau ajarkan, banyak yang Tuhan mau beri hikmat-hikmat yang baru. Dan kembali dipenuhi oleh energi yang baru. Terkadang kita perlu sabatikal untuk mengambil waktu kesendirian bersama Tuhan. Tuhan pun sabatikal. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan berhenti pada hari ke-7. Tuhan sabatikal. Sabatikal artinya adalah menarik diri atau perhentian. Ketika kemarin malam sedang merenung, Tuhan kembali mengingatkan bahwa seringkali kita merasa gak bisa bertumbuh. Bahkan dalam komunitas rohani sekalipun, seolah-olah saudara-saudara kita menghimpit, menekan pertumbuhan. Keadaan gak mendukung, menekan pertumbuhan. Keluarga, lingkungan menekan pertumbuhan. Seperti tunas ketika dia hendak muncul ke permukaan tanah, ia diberi beban, maka tunas itu mati. Tapi yang Tuhan mau ajari berbeda dengan pohon kurma. Orang Timur Tengah sana menanam kurma. Dia menggali tanah dan menaruh bibitnya. Lalu ketika tanah itu ditutup, di atas tanah itu dikasih batu-batuan agar kurma tidak bertumbuh ke atas, tapi kurma bertumbuh ke bawah. Ketika akar kurma sudah cukup kuat, maka tunas kurma itu akan muncul dan mendorong batu-batu yang menjadi penghalang. Seringkali kita berpikir, Tuhan, kenapa saudara-saudara rohani seperti duri dalam daging, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata demikian 3 kali kepada Tuhan. 2 kali ia bertanya dan tidak memahami. Baru yang ketiga ia memahami. Kenapa saudara-saudara rohani, kenapa keadaan seolah-olah tidak mendukung pertumbuhan? Itu adalah tangan Tuhan
untuk menekan kita agar tidak bertumbuh terlalu cepat. Jangan salahkan siapa-siapa. Tuhan punya rencana. Tuhan ingin agar kita bertumbuh, berakar ke bawah terlebih dahulu. Barulah kita nampak ke permukaan. Setelah kita nampak ke permukaan, kita sudah mempunyai akar yang kuat. Sama seperti kepompong ketika hendak menjadi kupu-kupu. Induk si ulat itu tidak membantu membuka kepompongnya, tapi kepompong itu harus mendorong ulat itu harus mendorong kepompong itu agar rusak dengan sendirinya. Tuhan mengajarkan agar saraf-saraf, otot-otot pada sayap itu jadi kuat. Ketika ia keluar dari kepompong itu, kupu-kupu memiliki sayap yang indah. Tadi malam ketika merenung penciptaan, pertobatan, hikmat mengajari ayat berkata bahwa ketika kita melekat pada pokok anggur maka masih berbuah. Ketika kita melekat sama pokok anggur, banyak hal yang tidak nyaman yang akan kita dapati. Hinaan, tekanan, persaingan antar sesama saudara, persaingan antar sesama pelayan Tuhan, fitnah, kotoran-kotoran, masalah. Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku dekat pada Tuhan, kenapa aku terima banyak sekali kotoran? Belum lagi tuduhan-tuduhan dari masa lalu oleh si iblis. Belum lagi bertemu dengan orang yang membangkitkan amarah kita dengan cara bagaimanapun, melukai hati dengan cara bagaimanapun. Tuhan mengingatkan tadi malam, ketika pohon hendak bertumbuh, maka pohon tersebut harus diberi pupuk yang adalah kotoran. Ketika saya sadar, saya tertawa dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Yes, Tuhanku begitu besar, yang mengubah masalah menjadi berkat, yang mengubah keadaan yang tidak nyaman menjadi kekuatan, menjadi vitamin bagiku. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Ketika pohon hendak bertumbuh, maka si pemilik akan melukai batang pohon itu, membacok-bacoknya dengan senjata yang besar, senjata yang tajam, dilukai batang pohon itu. Karena kita berpikir, Tuhan, mereka ini adalah utusan iblis, duri dalam daging, saudara palsu. Tapi nyatanya yang membacok-bacok itu adalah tangan Tuhan sendiri.
Ketika pohon dilukai, pohon tersebut akan semakin besar, semakin berbuah, dan buahnya semakin lebat. Luka-luka itu merangsang sel-sel pertumbuhan dari si pohon. Tuhan, maafkan saya Tuhan. Ketika seringkali kami protes, dengan keadaan, ketika hikmat berbicara saya menangis. Maafkan saya Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Kalau seringkali saya tidak memahami cara Tuhan bekerja. Roh membawa saya ke dalam perenungan. Di sanalah saya tersungkur. Di sanalah saya kembali bertobat. Di sanalah saya beroleh kemenangan. Haleluya. Saya menerima kemenangan pada malam hari ini. Dan pagi ini saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu merasakan tinggal di tengah-tengah saudara palsu, dilukai, difitnah, diperlakukan gak adil, jangan protes. Tuhan pakai mereka agar kita semakin bertumbuh, agar kita semakin berbuah lebat. Dan saya percaya Tuhan mau memberikan kado Natal yang lebih banyak, lebih besar daripada ini. Dalam perenungan, saya kembali merenung. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, pasti banyak gereja sedang menyiapkan khotbah Natal mengenai kelahiran Yesus, kelahiran Sang Juru Selamat. Tapi kembali hikmat mengajar, bukan seberapa penting kapan Yesus dilahirkan, tapi yang terpenting apakah Yesus yang ada di dalam dirimu dapat berekspresi. Tidak seberapa penting memenangkan perdebatan kapan Yesus dilahirkan, tapi yang terpenting apa yang Yesus lakukan untuk dirimu. Di bawah salib itu kita tersungkur.
di bawah salib itu, kita berseru, hanya Engkau layak. Hanya Engkau layak ya Tuhan, menerima gulungan-gulungan kitab itu. Hanya Engkau layak ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ya Tuhan, membuka gulungan-gulungan kitab itu. Kitab yang tersegel dengan materai, yang hanya dapat dibuka oleh anak domba Allah. Saya berdoa pada pagi hari ini, Bapak Ibu menerima pencerahan atas setiap rancangan dan kehendak-Nya. Bapak Ibu mengerti setiap panggilan yang Tuhan berikan bagi pribadi lepas pribadi. Ketika kesaksian ini disampaikan, kita mulai menyadari bahwa tangan Tuhan sendirilah yang mengerjakan semua itu agar Bapak Ibu bertumbuh, berbuah lebat, dan menjadi berkat. Jika benih itu tidak mati dan terkubur di tanah, maka tidak akan ada banyak tunas yang tumbuh. Jika kita tidak mati saat ini, bagaimana anak-anak kita menjadi tunas yang tumbuh? Jika kita tidak mau kehilangan nyawa kita pada saat ini, bagaimana ada kehidupan lain yang tumbuh di dalam rumah kita? Inilah kemerdekaan. Mari kita memuji-muji Tuhan pada pagi hari ini. Dengan mulutmu, mari kita serukan nama Tuhan. Dengan mulutmu, mari kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dengan hatimu, mari kita menyembah. Jangan berdiam diri, menunggu apa yang saya perkatakan. Teruslah menyembah, teruslah menyembah. Teruslah menyembah. Teruslah menyembah. Bertumbuhlah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Karena pagi hari ini adalah pagi yang baru. Seminggu lalu Tuhan sudah melupakan kesalahan dan pelanggaran kita. Hari ini Tuhan beri kita kesempatan yang baru.
Karena Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhan yang telah menebus kehidupan kita. Karena Tuhan yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita. Karena Tuhan yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita. Dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Ketika saya mengucap syukur untuk setiap hal, untuk kotoran itu, sakitnya, luka itu, saya berbuah. Jika Bapak Ibu tidak mau menerima pupuk yang adalah kotoran itu, entah itu pupuk kandang atau pupuk kompos, mereka berasal dari kotoran yang Tuhan ubah menjadi nutrisi, menjadi vitamin bagi pertumbuhan kita. Mengucap syukurlah untuk tiap-tiap hal. Atau kita seringkali berdoa kepada Tuhan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita berseru kepada Tuhan, mungkin Bapak Ibu menangis, berlutut. Tuhan, aku butuh Tuhan pada saat ini. Tapi Tuhan tidak menghilangkan masalah kita. Kemarin sore Tuhan berkata, telinga Tuhan tidak kurang-kurang mendengarkan seruan anak-anaknya. Bukan masalah selesai yang menjadi target Tuhan, tapi Tuhan inginkan kita mengalami perjalanan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan inginkan kita berjalan bersama dengan Dia. Tuhan tidak terlalu melihat nilai akhir dalam setiap ujian-ujian. Tapi Tuhan menikmati hatimu. Tuhan menikmati perjalanan bersamamu. Untuk itulah Tuhan berkata, jika seterumu memintamu berjalan sejauh 1 mil, maka berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Bertahun-tahun saya merenungkan ayat itu. Kenapa gak naik sepeda Tuhan? Kenapa harus berjalan Tuhan? Tuhan inginkan proses perjalanan bersama dengan Dia berlama-lama.
Tuhan ingin proses hatimu berlama-lama. Tuhan suka dengan hatimu berlama-lama. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Nabi Musa malu bertanya? Sehingga sesat di padang pasir 40 tahun lamanya. Tuhan menjawab, aku ingin berlama-lama dengan kekasihku, agar mereka mengerti hatiku. Lamanya proses, pergumulan kita, bukan Tuhan gak mau menjawab, bukan Tuhan gak mau mengabulkan. Tuhan ingin kita mengerti hatinya. Tuhan ingin kita menyadari posisi kita di hatinya. Kalau permohonanmu dikabulkan, apakah engkau masih mencari aku, Sam? Oh iya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Kalau doa-doamu dikabulkan, apakah mereka masih mencari aku, Sam? Aku hanya ingin berlama-lama dengan kekasih-kekasihku. Bapa tahu semua keperluanmu. Bapa tahu semua kerinduanmu. Bapa tahu semua pergumulanmu. Bapak Ibu berseru, Tuhan, kenapa kalau Tuhan tahu, Tuhan tidak menyembuhkan aku, Tuhan tidak menyelesaikan masalahku. Sebab Tuhan menghendaki keintiman, hati yang melekat, hati yang menyembah. Dan jenis hati itu hanya didapatkan dengan orang ketika ia berseru-seru. Saya berdoa hikmat turun juga atas Bapak Ibu pada pagi hari ini. Hikmat turun setiap saatnya. Namun hikmat dapat diberikan hanya kepada orang-orang yang hatinya mau melekat erat kepadanya. Tuhan mengajar kita dengan begitu lembutnya, begitu sabarnya. Mari menyembah, terus menyembah, terus menyembah. Mari tinggikan, terus tinggikan.
Tinggikan nama Tuhan. Tinggikan nama Tuhan di atas segalanya. Lebih tinggi, lebih dalam, lebih jauh. Melangkahlah bersama Roh Kudus. Pagi ini Bapak Ibu menerima kemerdekaan. Pagi ini Bapak Ibu mengerti hikmat. Pagi ini Bapak Ibu menerima pencerahan. Bahwa Tuhanlah dalangnya, sumbernya. Tuhanlah yang punya ide, gagasan-gagasan. Agar kita terus bertumbuh, terus bertumbuh. Agar kita terus mengenal isi hati Tuhan. Sesaat lagi kita akan merayakan Natal. Sudahkah kita membawa bingkisan, kado yang terbaik? Kain memberikan yang baik, tapi Habil memberikan yang terbaik. Kain memberikan yang paling baik menurut pandangannya, tapi Habil memberikan apa yang Tuhan inginkan. Sudahkah Bapak Ibu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku? Tuhan pasti berkata, aku ingin hidupmu. Kadang Tuhan menjegal karirmu, menahan langkahmu, karena Tuhan ingin hidupmu. Saya pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan panggil aku ketika aku masih muda? Masih banyak planning, cita-cita, tempat-tempat yang harus aku kunjungi. Mungkin Bapak Ibu pun berseru demikian. Dan Tuhan menjawab, aku ingin masa mudamu. Seperti seorang pahlawan yang menarik tali busurnya dan melepaskannya. Lalu saya berseru, Tuhan,
bagaimana saya menyampaikan hikmat ini pada orang-orang yang lebih dewasa? Tuhan menjawab, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tetapi jadilah teladan. Itulah sebabnya saya sering sekali merasakan sakit, seperti ditikam, kemarin sore Tuhan berkata, agar pohon itu lebih banyak menghasilkan buah. Di sanalah saya mengucap syukur. Di sanalah saya berdoa. Matius 5 ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Lalu 1 Korintus 4 ayat 12 berkata, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu.
benih pohon kurma. Tuhan memberikan ayat ini kepada kita pada pagi hari ini. Galatia 6 ayat 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab salib Kristus untuk orang-orang dewasa bukan lagi sebagai batu sandungan, tetapi sebagai kekuatan. Bagi mereka yang akan binasa, salib Kristus adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi orang-orang yang diselamatkan, salib Kristus adalah kekuatan. Miliki kesadaran ini Bapak Ibu. Miliki kesadaran bahwa ketika Bapak Ibu menyadari kekurangan, menyadari masih adanya tabiat manusia lama, yang bercokol di dalam kita, maka Roh Kudus dapat bekerja dengan bebas, dapat dengan mudah hikmat itu mengalir. Dapat dengan mudah hikmat itu mengajar. Kita telah ditebus dari segala dosa. Semua sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Hidup kita telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kita juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan berbicara. Jangan khawatir. Jika ada di antara Bapak Ibu, saya hanya berbicara kepada pribadi yang mengalami kembung pada pagi hari ini. Sampai demikian Tuhan perhatikan dirimu. Yang kembung, yang masuk angin pada pagi hari ini. Tuhan mengasihimu. Tuhan menyembuhkanmu. Saya bertanya, Tuhan, apakah saya harus mengatakan kembung ini di depan umum? Tuhan hendak menyatakan dirinya. Tuhan ingin agar kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan hal-hal yang terkecil sekalipun. Urusan keseleo, cedera salah urat, Tuhan perhatikan. Jika ada antara Bapak Ibu yang ada rasa sendi-sendi yang ngilu, yang cedera, yang salah urat, yang terseleo, apapun namanya,
Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Aku perintahkan setiap saraf-saraf otot-otot kembali kepada posisi yang benar. Kembali kepada posisi yang benar. Dan jadilah pulih. Yang telinga kiri suka berdengung-dengung, pegang telinga kirinya. Jadilah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di depan anak domba dan berkata, hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termaterai ini. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena dari Engkaulah segalanya. Dan hanya bagimu segalanya. Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Biarkan dupa ini muncul petang hingga pagi, pagi kepada petang. Karena Engkau adalah Allah. Engkau mempunyai hak kemerdekaan untuk memilih siapa-siapa yang akan Engkau pakai untuk melaksanakan firman-Mu. Rencana penyelamatan manusia. Pada awalnya Allah sendiri menyebut orang Israel sebagai cacing dan ulat dan menggambarkan mereka sebagai tanah liat yang sedang dibentuk menjadi bejana yang berkenan kepadanya. Namun ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati, kita diberi kesempatan untuk mencicipi anugerah Tuhan. Tapi proses yang membentuk bejana tanah liat ini menjadi alat untuk kemuliaannya. Kitab Yeremia 18 ayat 6 menuliskan, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dua Korintus 4 ayat 7 menuliskan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Roma 9 ayat 21 pun menuliskan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipakainya
bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Saya rindu sekali Bapak Ibu dapat secara pribadi menangkap hikmat Allah. Mendapat kisah cerita dari Tuhan Allah. Pengajaran-pengajaran yang baru. Tidak memakan makanan ringan terus-menerus. Tidak hanya dapat mengkonsumsi susu terus-menerus, tapi dapat memakan singkong bakar dengan bara yang menyala, yang dibakar dan dimatangkan untuk guna tugas yang mulia. Banyak hikmat yang Tuhan sampaikan. Tentunya tidak cukup waktu untuk saya menyampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan lagi, agar Bapak Ibu besok datang lagi. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tanpa terasa 1 jam sudah berlalu. Dengan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Hikmat yang baru mengalir, hikmat yang baru diajarkan secara pribadi, mengubah kutuk-kutuk itu menjadi berkat, mengubah kotoran itu menjadi pupuk, kesadaran yang total, kesadaran ilahi, logika ilahi diturunkan atasmu. Terimalah pengurapan Roh Kudus pada pagi hari ini dan berjalanlah bersama Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.